Okay. Yeah, I'm okay. Now today is ninth meeting ya. Ninth meeting pertemuan ke-9 yaitu it's about sentence pattern, compound and complex sentence. Okay. Ya, sebelumnya I would like to give you announcement about your mid test ya. Have you gotten your score? Udah dapat kan nilainya semua? From the email. Di email sudah ditulis dan jawaban kalian udah ada yang Miss apa namanya? I give the comment di situ. For the example like this, I will give you shares my screen like this ya. Wait a minute. Ada kan? Oke. Okay. Nah, always Miss ingatkan sekali lagi, kalau misalkan telat di Google Meet ataupun yang lain, maka akan dianggap absen. Jangan lupa Google Classroom-nya diisi untuk absensi. Dan juga di Meet Test ada beberapa yang telat untuk mengirim jawaban. Sebenarnya kan jam 9 lewat 30 ya kan, tetapi linknya itu tidak Miss nonaktifkan, jadi agak sedikit lupa Miss buat pengaturannya, maka ada yang mengumpulkan jam 11, jam 12 dan ada juga mengumpulkan jam 10. Jadi sesuai dengan kontrak perkuliahan, maka semua mid test atau yang sudah kalian kumpulkan maka akan dikurangi poinnya 10 ya. Dan jikalau ada yang copy paste dari temannya, maka akan Miss kurangi lagi double, yaitu 20. Begitu juga dengan orang yang memberikan jawaban dari temannya. Korban dan tersangkanya pasti akan juga diterima hukumannya ya, sesuai dengan kontrak perkuliahan kita sebelumnya. Oke. Untuk ujiannya, padahal di situ open book dan open internet ya. Tapi masih ada juga yang di bawah 50. Dan ada satu murid, I forgot about his name or her name. Ada yang dapat 100, tapi karena dia telat maka dikurangi 10 jadi 90. Oke. Ya, ada pertanyaan dari kalian mengenai perkuliahan kita udah 8 pertemuan ini? Nothing? Oke. Nah, jadi kalau misalkan tidak ada, kita masuk ke pertemuan hari ini, yaitu talking about sentence pattern, masih tentang sentence pattern ya, bagaimana kita melihat pola suatu kalimat ya, ada subjek, ada verb, ada objek. Dan Miss sudah membagikan materinya di Google Classroom. Nanti di pertemuan ini kita akan bahas tentang compound and complex sentence. Setelah itu ada juga quizisnya ya, kuis yang akan kamu kerjakan hari ini juga. Dan ada juga tugas ya, tapi di sini nanti tugasnya presentasi. Oke. I will share my screen.
Okay, can you see this about sentence structure? Okay. Ada yang masuk ya. Okay, listen to me carefully about sentence structure. Okay, and we talk about sentence type. Okay, di sini I will give you sentence type about simple, compound sentence, complex sentence, and then compound complex sentence. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Let's see about simple sentence. Basic elements of every sentence, we know that there is a subject and predicate. Jadi kalau misalkan bahasa Inggris ada subjek, ada predikat, dan atau verb, kita kasih taunya ini adalah verb, subject plus verb, dan ada juga subject plus verb plus object. Okay, let's see. Basic element subject here, Mary. Predicate here, plays tennis. So, Mary subject, plays ini sebenarnya adalah verb, tennis adalah object. Okay. Now, let's see simple sentence. A simple sentence has one subject and one predicate. Jadi, untuk sebuah kalimat yang simple atau kalimat yang sederhana, maka memiliki satu subjek dan satu predicate. Oke, itu yang kita katakan simple sentence. I sing, saya bernyanyi. I subject, sing predicate atau verb. Let's see simple sentence here. You have to observe this simple sentence like we went to San Juan yesterday. Kita akan pergi ke San Juan kemarin. Kita pergi ke San Juan kemarin ya, bentuk past tense. So, when we make a sentence structure, ketika kita buat struktur kalimatnya, maka we ini kita sebut dengan pronoun dalam bentuk part of speech-nya, dan bisa kita katakan ini adalah subjek, orang, ya, we, kita. When adalah verb, kata kerja, ya, kata kerja kalau misalkan kita bilang adalah kata kerja kedua, ya. Go, kata kerja pertamanya, kata kerja keduanya adalah when, dan kata kerja ketiganya adalah gone. Go, when, gone. Jadi when di sini adalah verb to. Oke. To San Juan ini adalah bentuk preposition phrase. Wait a minute ya. Oke. Oke, I will continue. Oke, let's see ya. Are you still there? Masih di sana kalian kan? Oke. Ya, bentuk simple sentence yang tadi, to San Juan. To San Juan adalah bentuk prepositional phrase. Ya, prepositional adalah kata depan. Ya,
phrase ini adalah frasa. Jadi frasa kata depan yaitu tu san juan. Jadi tu san juan adalah prepositional phrase atau kita singkat jadi preposition juga bisa. Dan we went to San Juan ini adalah bentuk complete predicate. Oke, bisa juga kamu katakan ini adalah predicate. Oke, complete predicate. Next. Okay, so we can conclude that Mary as a subject and play tennis as a predicate, and one subject for Mary, one predicate for play tennis. Okay, ini adalah kesimpulannya. It's still about simple sentence, masih sama dengan kalimat yang simple, yaitu Tom and Mary play tennis. Jadi ditambahkan subjeknya, yaitu Tom dan Mary. Karena ditambahkan, maka kita bisa sebut dengan compound subject, ya, compound subject, tetapi masih simple sentence. Kalimatnya adalah sederhana. Tom dan Mary bermain tenis. Yang kedua adalah ketika kita tambahkan kata kerjanya, Tom and Mary play tennis and swim. Tom dan Mary bermain tenis dan berenang. Jadi compound subject ada dua, subjeknya yaitu Tom dan Mary, dan compound predicate ada dua, yaitu play tennis and swim. Ini ada yang masuk. Oke ya. Tom and Mary compound subject, play tennis and swim compound predicate. Okay, so we can conclude that Tom and Mary play tennis adalah simple sentence dengan compound subject, dua subjeknya karena ada kata and dan Tom and Mary play tennis and swim kita sebut istilahnya adalah simple sentence with compound subject and compound predicate. Okay. Jadi Miss ini kok susah kali ya ngasih taunya ya, ini kalimat ini seperti apa. Kalau kamu sebutkan Tom and Mary play tennis and swim adalah simple sentence, oke. Tapi kalau misalkan kamu katakan simple sentence with compound subject and compound predicate juga bisa. Itu makin benar lagi. Oke. Sampai di sini paham untuk simple sentence? Did you understand? Oke, kalau misalkan I study English and Mathematics, itu dikatakan simple sentence atau tidak? Simple sentence dengan I study English and Mathematics. Apa yang double di situ? Predikatnya. Apa yang predikat yang mana yang double? Katakan dulu yang mana predikat. Study kata kerja. Matematik itu objek. Dan berarti simple sentence ya. Yang di kompon itu adalah hanya objek. Oke. I itu subjek, study itu verb, English and Mathematics itu adalah objek. Ya. Tadi siapa yang menjawab? Ideal. Okay, that's good, Ideal.
Okay, let's see now compound sentence. A compound sentence has more than one part that can stand alone or independent clause, and independent clauses are connected by coordinating conjunctions, conjunctive adverbs, or a semicolon. Oke, jadi untuk compound sentence, kalau misalkan dalam bahasa Indonesia itu adalah kalimat yang biasanya dia bisa berdiri sendiri, itu kita sebut adalah induk kalimat. Misalnya dihubungkan dengan coordinating conjunction, conjunctive adverbs, or a semicolon. For the example, compound sentence, we went to San Juan and most of us danced all night. Jadi and di sini adalah bentuk conjunctionnya, ya. Kenapa? Oke, for the example, di sini we went to San Juan. We sudah tahu kita subjek, when verb, to San Juan adalah preposition phrase. Yang disebut conjunctionnya adalah and di sini, ya, and di sini. Coordinating conjunction. Most of us dance all night. Ya, ada subjek, ada verb, dan ada modifying phrase. Oke, jadi bedakan antara compound sentence dengan yang simple sentence dengan dua subjek dan dua objek. Ya, jadi dia bedanya adalah we went to San Juan, ini ada kalimat yang pertama, ini adalah kalimat yang kedua, ya. Ketika kita hilangkan, kita bisa katakan bahwa we went to San Juan ini adalah memiliki arti, ya. Jadi ini adalah kalimat yang pertama, ini adalah kalimat yang kedua. Dan berikutnya ada juga conjunction yang berbeda. Oh, ini adalah penggunaan conjunction yaitu and, subject, predicate, and subject predicate. Yang tadi kan subject plus subject and predicate plus predicate. Itu masih simple, ya. Ini subject predicate and subject predicate. Okay. For the example like this, Tom swims and Mary play tennis. Jadi Tomnya itu berenang, Mary-nya ini adalah bermain tenis. Next, bagaimana kita tahu adalah conjunction-nya, Miss, atau kata penghubung. Jadi kata penghubungnya adalah for, and, nor, but, or, yet, dan so. Ya, Miss ini kebanyakan kami bingung kalau misalkan bisa menghafalnya. Jadi salah satunya ketika kita mau menghafal ini, kita bisa katakan bahwasanya dari huruf awal ini, F, A, N, B, A-nya untuk and, N-nya untuk nor, B-nya untuk but, O-nya untuk or, Y-nya untuk yet, S-nya untuk so. Jadi fun boys. Ya. Fun boys. Oke. Untuk menyingkat kata compound sentence-nya, ya, coordinating conjunction-nya, ya, kata penghubungnya, yaitu fun boys. For, and, N-nya itu nor, B-nya untuk but, tetapi O-nya itu or, atau Y-nya itu yet, S-nya itu so, jadi. Oke. Let's see example. Tom swims and Mary play tennis. Klausa yang pertama yaitu Tom swims, induk kalimat, dan klausa yang kedua adalah Mary plays tennis. Oke. Anak kalimatnya independence. Oh, sama-sama independence, sama-sama independence, induk kalimatnya, ya. Jadi tidak ada sama-sama bisa dipisahkan. Jadi kalau ketika kita pisahkan Tom swims itu sudah ada maknanya, Mary play tennis sama juga sudah ada maknanya. Itu maksudnya independen, ya, induk kalimat. Dan untuk bagaimana cara mengetahui adalah ini coordinating conjunction, ada ditandai koma,
ya, koma before n, sebelum n itu ada komanya. Next, go on to conjunctive adverbs, ya. Di sini moreover, however, otherwise, dan therefore. Oke, jadi untuk conjunctive adverb yang menggunakan moreover, Bob is handsome, moreover he is rich. Bob tampan dan ditambah dia kaya. Oke, jadi Bob as independence dan he is rich ini juga independent, ya, sama-sama sama posisinya, ya. So, untuk conjunctive adverb, jangan lupa kita buat semicolon. Semicolon itu adalah titik koma, ya, titik koma di sana. Next, ini tidak perlu. Kita lanjut ke masih tetap conjunctive adverb yang semicolon, ya. Bob is handsome, titik koma, semicolon itu adalah titik koma. Moreover he is rich, atau Bob is handsome, he is koma moreover rich. Bob is handsome, titik koma, he is rich, koma moreover. Jadi moreover-nya maksudnya bisa dikatakan in the middle atau at the beginning, ya, dan at the end. Oke, at the beginning, in the middle, and at the end. Bisa di awal, bisa di tengah, dan bisa juga di akhir kalimat. Tapi lebih bagusnya yang di awal, ya. Yang di awal, biar lebih paham kata-katanya, ya. Ini maksudnya di awal, karena ada titik koma, baru ini di awal. Setelah itu baru he is rich. Oke, ini hanya penjelasan untuk kata semicolon, ya, titik koma. Sampai di sini paham untuk compound sentence? Did you understand? Putus-putus ya? Oh, ini udah ada juga sih Miss buat apa namanya record. Nanti kalau misalkan apa nanti Miss share di YouTube aja ya. Oke. Berarti serentak ya hujan di Medan ya? Oh, luar Medan juga hujan? Iya, iya. Oke. Next, kita go on ke complex sentence ya. Complex sentence is has at least two parts. Jadi memiliki paling tidak dua bagian, one that can stand alone and another one that cannot. And the part that cannot stand alone is linked to the rest of the sentence by a subordinating conjunction. Jadi untuk complex sentence, jadi ada dua bagian yang bisa berdiri sendiri dan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ada induk kalimat dan anak kalimat berarti ya yang complex sentence ya. Tapi untuk compound sentence mereka bisa berdiri sendiri dua-duanya. Oke, ya. Dan ketika kita memakai conjunction dalam bentuk complex sentence, kita sebut conjunctionnya adalah subordinating conjunction. Oke, kita lihat di sini untuk bentuk complex sentence. For the example, contohnya adalah since my boyfriend and I wanted to have fun, we went to San Juan yesterday.
So when we make a sentence pattern, kita bisa katakan bahwa since ini subordinating conjunction, we subject wanted verb, to have fun ini adalah bentuk complement ya, complement, atau kita bisa bilang ini adalah preposition phrase ya. Yang tidak bisa berdiri sendiri adalah since we wanted to have fun ya. Dan yang bisa berdiri sendiri adalah we went to San Juan yesterday. Okay, we as a subject went to San Juan yesterday as a predicate. Bagaimana caranya untuk mengetahui bahwasanya ini adalah yang bisa berdiri sendiri dan tidak bisa berdiri sendiri? Yang tidak bisa berdiri sendiri, part that cannot stand alone adalah si anak kalimatnya ya. Okay, yang memiliki subordinating conjunction seperti ada since ya, sejak, dan we went to San Juan yesterday ini adalah yang bisa dikatakan adalah berdiri sendiri karena dia adalah induk kalimat. Oke, kita lihat di sini untuk conjunction yang lain yaitu even though, walaupun, meskipun ya, subject predicate, even though, subject predicate. For the example, Bob is popular even though he is ugly. Bob itu terkenal walaupun dia itu jelek ya. Jadi ini adalah bentuk complex sentence. Jadi ada yang induk kalimat dan anak kalimatnya. Yaitu di awal adalah Bob is popular even though he is ugly. Oke. Ini induk kalimat, ini anak kalimat. Dependent clause, independent clause. Oke, untuk conjunction yang lain kita bisa lihat di sini ada after, setelah, although, walaupun, as, ketika, because, karena, before, sebelum, how, bagaimanapun, if, jika, once, jikalau, since, sejak, dan, daripada, that, bahwa, so, ya, walaupun, meskipun, till, hingga, until, hingga juga, when, ketika, where, di mana, whether, apakah, dan juga while, ketika. Jadi untuk conjunction ini semua, ini adalah complex sentence. Jadi ketika ada conjunction seperti ini dan ditambahkan subjek kalimat yang sebelumnya, ya ada dua subjek dan ada juga dua kata kerja, dan di tengahnya ini ada kata after atau di awalnya juga ada kata after, dan semuanya ini kita sebut adalah complex sentence. Oke. Semua yang memakai conjunction ini adalah bentuk complex sentence. Oke. Contoh ya, ini adalah yang tadi. Bob is popular, independent, even though he is ugly, ini adalah dependent. Atau even though-nya bisa diletakkan di awal ya. Even though Bob is ugly, he is popular. Jadi even though Bob is ugly adalah dependent ya. Dan he is popular adalah independent. Jadi setiap ada conjunction, maka kalimat sebelumnya adalah si anak kalimat. Jadi anak kalimat itu kita sebut adalah dependent clause. Independent adalah si induk kalimatnya. Oke, Miss tulis di sini. Jadi dependent adalah anak kalimat kalau misalkan ada conjunction dan bentuk independent clause ya. Independent clause ini adalah induk kalimat. Jadi induk kalimat ini bisa berdiri sendiri
dan anak kalimat itu tidak bisa berdiri sendiri. Oke, next. Ini ada tipe sentence yang bisa kita sebut adalah compound dan complex sentence ya. Compound dan complex sentence. Jadi digabungkan, ada compoundnya, ada juga kompleksnya. Jadi untuk tipe ini kita sebut bahwasanya this type of sentence has more than one part that can stand alone and at least one that cannot. Jadi bisa berdiri sendiri dan tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, since we wanted to have fun, my boyfriend and I went to San Juan yesterday and we danced all night. Jadi ada komanya 2 kali ya di sini ya. Jadi pertama adalah since we wanted to have fun, my boyfriend and I went to San Juan yesterday. Ini kita sebut adalah bentuk complex sentence ya, karena ada kata since ya, karena ada kata since. Since, subject, verb, subject, and then this is verb dan prepositional phrase. Dan ada tambahan lagi yaitu and we dance all night ya. Ini adalah bentuk si compoundnya ya, ada kata and di sini. Maka kita sebut bahwasanya ini compound complex sentence ya, compound complex sentence. Bagaimana sentence patternnya? Di sini ada sentence pattern subordinating conjunction yaitu since, we wanted to have fun, ini yang tidak bisa berdiri sendiri. My boyfriend and I adalah subject. Hai Febri. Always come late ya. Baru bangun. Lain kali jangan telat ya Febri ya. Oke, kita lanjut ke di sini ya, coordinating conjunction. My boyfriend and I went to San Juan. Ini adalah masih ke bagian yang kompleks ya. Subjeknya ada 2 yaitu my boyfriend and I. Went to San Juan adalah predicate. Dan bentuk compoundnya ada kata and, yaitu kita menggunakan coordinating conjunction, yaitu and we dance all night ya. We subject, dance all night adalah predicate. Oke. Dan ini ada beberapa contoh yang tambahannya, ada menggunakan because dan but. Contohnya adalah Mike is popular because he is good looking but he is not very happy. Oke. Jadi yang menggunakan because adalah bentuk kompleks, but adalah bentuk compound sentence-nya. Ya, jadi ada 2 istilah yaitu compound complex sentence. Oke, I think that's all about sentence structure, bentuk complex sentence. Any question? Ada pertanyaan? Any question? Ada pertanyaan? Is it clear? Sudah paham bentuk compound dan complex sentence? Yang belum paham yang mana ya? Iya, silahkan.
Bedanya adalah conjunction-nya. Kalau misalkan dia adalah bentuknya compound sentence, maka conjunction-nya adalah yang tadi, fun boys. For, A-nya untuk N-nya nor, B-nya but, tetapi O-nya or, dan Y-nya adalah yet, S-nya adalah so. Jadi itu adalah bentuk compound. Ya, misalkan saya belajar dan ibu memasak. Berarti kan bentuknya adalah compound. Ya, jadi ada kalimatnya bisa berdiri sendiri. Itu aja ingatnya. Kalimatnya adalah bisa berdiri sendiri. Saya belajar, ibu memasak. Ketika digabungkan, saya belajar dan ibu memasak. Terus ada kata tetapi. Tetapi misalkan kakak saya rajin, saya rajin, kakak saya malas. Nah, I am diligent, my sister is lazy. Ketika kita gabungkan jadi kata but. I am diligent, but my sister is lazy. Jadi kalimat itu bisa kita katakan adalah bentuk compound sentence. Berdiri sendiri, ketika but-nya itu kita hilangkan, mereka masih bisa ada maknanya. Itu maksudnya yang bisa berdiri sendiri. Tapi untuk complex sentence, kita memakai yang conjunction yang tadi. Because, karena. Hari ini hujan, Misalkan, saya telat datang ke kampus karena hari ini macet, karena jalanan macet. Jadi itu adalah bentuk yang bisa yang induk kalimatnya mana, anak kalimatnya mana. Ketika kita hilangkan hari ini hujan, saya tidak datang karena jalanan macet. Saya tidak datang, terus karena jalanan macet itu kita hilangkan, jadi dia tidak ada makna. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri yang karena hari ini hujan. Jadi ada kalimat yang ketika dia dihilangkan, jadi unsur-unsurnya itu tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Jadi induk kalimat dan anak kalimatnya itu kan seharusnya ada, ketika digabungkan dengan conjunction maka ada artinya. Jadi itu dikatakan complex sentence. Oke, sudah paham, Rizka? Anything else? Ada lagi yang lain? Oke, what's your name? Oke, Mutmainah, kenapa? Tadi while itu adalah, kita lihat ya, while itu adalah conjunction ada di sini while ini, berarti dia masuk ke complex sentence. While itu artinya kan ketika kan. Nah, tadi Mutmainah katakan kalimatnya adalah, coba sebutkan lagi. She talk while siapa sleeping? Masih tetap she-nya. She talk while she is sleeping gitu. She is sleeping. Jadi she talk-nya ini adalah bentuk subjek yang pertama atau kalimat pertama, dan she is sleeping ini adalah kalimat yang kedua, ya kan? Ketika ada kata while di situ, setelah while itu adalah bentuk dependent clause. Dan sebelumnya itu adalah bentuk independent clause. Jadi tadi Miss bilang dependent clause itu adalah, independent adalah, oke. Sudah terjawab kan? Oke. You're welcome. Anything else?
Ada lagi yang lain? Oke. Tidak ada ya? Jangan lupa untuk mengisi absensinya di Google Meet. Kita lanjut kalau misalkan tidak ada. Oke, yang tadi ya, sepertinya ada exercise-nya ya di PowerPoint ini tadi. Okay, let's see this one. The bell, number 1, the bell rang. Maka ini dikatakan kalimat yang simple, compound, atau kompleks. Oke, that's good. The bell ini adalah subjek, rang ini adalah verb. Number 2, Bridget ran the first part of the race and Tara biked the second part. Compound. Dari mana taunya? Iya, oke. Oke, that's good. Very good. Number 3, he stands at the bottom of the cliff while the climbers move up the rock. Oke, that's good. Oke, ada while-nya ya. Oke, good. Number 4, the skier turned and jumped. Compound atau simple? Nah, simple. Subjeknya sama ya. Oke, number 5. Noki passed the test because he studied hard and understood the material. Ada simple, ada compound, ada yang kompleks, atau yang tadi, compound kompleks. Yes, that's good. Very good. Nice. Next, go on kita ke exercise yang lain. Apa ada lagi? Oke, ini dia jawabannya ya. Oke, next lihat yang number 1. Because Kayla has so much climbing experience, we asked her to lead our group. Compound atau kompleks atau kompleks ya, ada because-nya. Number 2, you and I need piano lessons. Lihat, ada you and I. Subjeknya ada 2 kan? Ada need, kata kerja. Ada piano lesson, ada objek. Maka ini kita sebutkan simple. Ya, simple. Tapi kalau ada you need a piano lesson and I need lesson apa ya? Misalkan gitar lesson. Nah, maka itu bisa dikatakan compound ya. Ini adalah simple. Number 3, I plan to go to the hockey game but I couldn't get ticket. Compound karena ada but, iya. Kalau kompleks itu dia tidak ada ininya ya. Oke, number 4. Dorothy likes white water rafting but she also enjoys kayaking. Okay, that's good. Number 5. There are many problems to solve before this program can be used, but engineers believe that they will be able to solve them soon. Yes, compound complex.
Oke, that's good. Iya. Untuk Febri kalau misalkan karena baru bergabung bisa dilihat di Google Classroom-nya ya, ada PowerPoint-nya di situ. Oke, boleh di-download. Nah, setelah ini kita lanjut ke quizzes. Ini sepertinya menyenangkan quizesnya. Oke, boleh diklik link yang sudah Miss bagikan di situ. Di meeting ke-9 ada linknya kan? Quizzes game. Nah, coba kamu klik dan kamu play kan. Nanti akan terlihat di situ hasilnya. Oke. Let's play the game. Nanti boleh di screenshot ya hasilnya ya. Oke, silahkan. Tapi jangan meninggalkan Google Meet ya. Oh iya. Iya.
Iya. Sahira baru bergabung. Halo? I cannot hear your voice. Can you type in the chat box? Jangan lupa isi absen di Google Meet. Untuk Sahira yang baru bergabung, lihat Google Classroom-nya, dibaca PowerPoint-nya. Dan teman kamu masih mengerjakan kuisis. Miss lihat di sini ada yang sudah menyelesaikan. Baru berapa orang ini ya? Baru 2 peserta. Iya, masih 24 orang yang sudah menyelesaikan, ada 7 orang.
Halo, Ratima Daule baru bergabung. Yang baru bergabung jangan lupa PowerPoint-nya. PowerPoint-nya di-download. Absensi jangan lupa diisi. Adzanu, Mutawarida, Debi, Nur Ulfa, Febri, Putri Alfia, dan Lisna. Oke, sudah selesai mengerjakannya? Sudah selesai mengerjakannya? Oke. Kita lihat di sini ya yang oke. Tapi kalau sudah kenapa sedikit ya playersnya yang benar semua atau cuman hanya satu mengerjakan karena semuanya 25 soal? Oke, Mutmainah benar semua ya, 25. Oke, that's good. Give applause. Next, si Rizka ada 24. Rania, jadi ini adalah ranking first, ranking pertama, kedua, dan ketiga. Oke. Risti 22, tapi sama dengan Rania, tapi kita lihat skornya ya. Karena di situ ada yang ditambah 200, ada yang ditambah 100 karena lebih cepat menjawabnya. Oke. Resti 22, Rodatul yang benar adalah 20. Ini 2 percobaan berarti 2 kali mencoba ya. Percobaan pertama dan percobaan kedua. Oke, di sini Miss bisa pantau ya. Febri 19, Aidil 17 yang benar, Yusfa, Dini ada 2 kali ya mencoba ya. Oke. Putri, Rafika, Nur, Dinda, dan seterusnya. Nih. Oke. Nanti bisa dicoba kembali, boleh 2 kali, 3 kali bisa. Oke. Gimana dengan quizisnya? It's so fun to do that. Ya, of course. Ya, tapi mungkin karena 25 soal kali ya. Iya ya. Oh, oke. Oke. Iya, ini kenapa Gilang? Kurang banyak. Oh, enggak. Oke. Ini Aidil mau nambah lagi? Oh, enggak. Oke. Nah, ya ini biasanya kuis-kuis seperti ini kadang Miss kasih ke SMA ataupun SMP ya paling 10 atau 15 soal, tapi karena kalian mahasiswa mungkin Miss kasih banyak. Jadi kayak kalau bosan tidak ya karena ada musiknya ya.
Of course ada musiknya. Yes, happy. Ditambah lagi ada tambahan poin, ya. Oke. Sepertinya kalian kalau ada kuis seperti ini exciting ya. Oke. Oke, next ya, next kalau misalkan ada yang lain lagi nanti Miss buat lagi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke. Oke. I'm so happy karena kalian sudah paham yang Miss ajarkan tentang compound complex sentence dan pelajaran-pelajaran yang kemarin-kemarin juga bisa. Untuk part of speech-nya ya, ada juga yang beberapa yang belum paham. Ya. Karena lihat di ujiannya ada yang tidak tahu yang manakah preposition, yang manakah conjunction atau yang lain. Kalau misalkan ada quizzes, ini ada juga Miss quizzes yang lain. Nanti Miss bagikan di grup atau mau dikerjakan sekarang juga boleh. Oke, Miss bagikan di grup aja nanti ya. Oke, nah, ya, I think untuk compound complex sentence-nya kalian sudah paham, sangat paham, and I appreciate that. Dan untuk pertemuan berikutnya itu kita bahas tentang translation. Di RPS-nya atau di kontrak perkuliahannya itu ada beberapa yang berbeda Miss buat ya, karena teksnya itu berbeda ya. Miss ganti karena teksnya itu kita harus berbasis Wahdatul Ulum, makanya Miss ganti semua teksnya, tapi masih tetap topiknya itu sama. Oke, jadi untuk pertemuan berikutnya itu kita bahas tentang translation. Kamu harus mentranslate teks ya. Jadi yang ditranslatekan itu adalah teks yang ada di dalam buku English yang kemarin ya. Nanti bisa kasih tahu English teksnya yaitu tentang fikih dan fakih. Dan ini adalah grup discussion ya, grup discussion untuk translate-nya. Jadi teksnya itu nanti ada 5 dan akan share topiknya di WhatsApp grup. Oke, jadi ada 5 kelompok. Kelompoknya masih sama ya, masih sama seperti yang kemarin. Dari awal dan sampai akhir pertemuan masih sama kalau misalkan ada tugasnya kelompok. Oke. Any question, ada pertanyaan? Sebelum kita menutup pertemuan kita kali ini. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Enggak, maksudnya untuk next week, minggu depan. Untuk minggu depan, pertemuan minggu depan yaitu translation. Kalau hari ini sepertinya nggak perlu tugas karena sudah, sebenarnya Miss mau nggak kasih tugas kalau misalkan kalian ada beberapa yang tidak tahu tentang compound dan kompleks, tapi ini sudah paham, jadi tidak ada tugas untuk hari ini ya. Oke, jadi untuk cepat kali bilang bagian. Oke, untuk minggu depan baru translation tentang grup. Miss kasih tahu untuk next week-nya yaitu translation. Okay, so there is no question, no homework, and then I think that's all for today. Thank you so much for joining this. Jadi hanya ada 24 siswa. Jangan lupa absensi kehadiran. Masih 5 orang yang absen. Adzanu ini kadang sering telat ini. Si Janu. Are you here? No. Si Adzanu, Debbie, Lisna, Mutawarida, jangan lupa. Oke.
Thank you so much for today. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're welcome. Oke. You're welcome. Boleh keluar? Ya.